Halo semuanya. Baik, di sini saya akan melakukan tutorial bagaimana untuk melakukan analisis deskriptif pada bahasa pemrograman R. Jadi yang pertama kita butuhkan yaitu data dalam berupa tabel di Excel. Di sini terdapat contoh data yang terdiri dari tanggal, temperatur, angin, tekanan, dan juga curah hujan. Baik, langsung saja kita membuka R Studio. Jadi yang pertama kita butuhkan itu adalah untuk menginstal package-nya terlebih dahulu, yaitu menginstal package untuk membaca Excel dan juga untuk menghitung skewness dan juga kurtosis. Pertama kita melakukan install dulu package untuk melakukan pembacaan pada Excel. Ini harus dipastikan ada internet agar dapat menginstal. Ini berhasil diinstal. Lalu kita coba install untuk package yang membaca skewness dan juga kurtosis. Nama package-nya itu S1071. Ini proses install. Lalu setelah kita melakukan instalasi, kita harus panggil library-nya tersebut. Dimana pertama tadi di Excel sudah dipanggil, dan juga ada library S1071. Baik, setelah kita melakukan penginstalan library-nya, kita harus melakukan set working directory dulu, dimana kita klik session, set working directory, dan juga pilih tempat kerja yang terdiri dari data kalian tadi. Di sini saya datanya disimpan di sini, open. Di sini sudah muncul isi dari file tersebut. Ini ada contoh untuk data yang saya gunakan. Lalu setelah itu kita akan panggil datanya dengan, di sini saya akan menamakan dengan data. Inisiasi underscore Excel, namanya apa? Di sini saya menamakannya itu tadi contoh dot Excel. Nah, data sudah terpanggil. Untuk memastikan bahwa apakah data sudah benar atau belum, kita dapat melakukan fungsi view lalu panggil data. Nah, di sini sudah muncul data dalam bentuk tabel. Ini sama ya, datanya terdapat tanggal, temperatur, angin, tekanan, dan curah hujan. Dan terdapat 31 data. Maaf. Oke, kita keluarkan saja dulu. Setelah itu kita akan melakukan analisis deskriptif secara langsung ya. Namun kita harus melakukan dulu perhitungan untuk modus gitu, karena untuk modus kita harus melakukan manual gitu. Untuk rumusnya sendiri kita masukkan saja di sini modus namanya. Lalu buat ini untuk melakukan menulis function baru gitu, kita sebut saja mungkin function v gitu. Kita shift enter. Lalu di sini untuk memanggil setiap angka-angka yang berbeda gitu dalam data tersebut, unique key contoh ini namanya. Nah, di sini unique dari data v. Ini tuh bakal memanggil setiap angka yang ada di dalam data tersebut, namun tidak akan duplikat gitu. Lalu selanjutnya kita akan mengambil angka apa gitu yang muncul paling banyak, itu kan merupakan fungsi modus. Jadi unique v, setelah itu kita cari mana yang paling banyak muncul, which next, lalu kita evaluate dan kita match kan dengan angka-angka yang ada di unique gitu. Jadi match di v dan unique v. Oke, kita sudah membuat fungsi baru yaitu fungsi modus.
Terus selanjutnya kita akan melakukan fungsi untuk melakukan analisis deskriptif. Nah, dimana sebenarnya saya sudah terdapat rumusnya ya di sini. Ini merupakan kodenya. Kita copy paste saja karena akan panjang jika kita tulis satu. Oke. Nah, jadi pertama itu kita akan melakukan definisi gitu untuk fungsi perhitungan deskripsi, dimana kita di sini akan mendefinisikan juga untuk perhitungan dari kuartil 1, lalu kuartil 3, dan juga di sini ada rentang kuartilnya. Lalu di sini juga kita akan melakukan batas atas pencilan atau outlier dan juga batas bawah pencilan. Setelah itu kita melakukan fungsi ini C gitu untuk menghitung nilai minimum, maksimum, rentang, rata-rata, median, modus, dan sebagainya hingga ke batas bawah pencilan. Kita enter saja langsung. Nah, fungsi perhitungan deskriptif sudah muncul. Lalu selanjutnya kita akan, karena di data tersebut tuh kan, di data ini tuh kan ada data tanggal, temperatur dan sebagainya. Yang kita perlukan itu hanya temperatur, angin, tekanan, dan juga curah hujannya gitu. Data tanggalnya kita tidak perlu. Jadi kita melakukan variabel penamaan variabel lagi ya, dimana yang kita akan masukkan itu, saya akan masukkan temperatur. Ini kita tulis dari si nama ininya, nama datanya ini biasanya temperatur, maka akan dipanggil nilai ini gitu, angin dan nilai ini gitu. Kita panggil saja temperatur tadi kan. Lalu ada angin, meter dalam meter. Ini saya lupa, kita harus melakukan ini. Data selanjutnya itu data tekanan. Lalu data curah hujan. Ini berikut variabel-variabel yang akan digunakan. Dan di sini sudah muncul variabelnya itu terdapat ya dari 4 kolom itu. Lalu selanjutnya kita akan menyatukan semua perhitungan ini, apply si fungsi ini pada variabel ini. Ini caranya tuh dengan kita buat dulu definisi hasil dan menggunakan apply ya. Di sini listnya kita ganti jadi nama si variabel ini, variabel, dan fungsinya fungsi ini ya. Ini namanya tuh fungsi yang kita tulis di sini, fungsi misalnya. Lalu kita namanya tuh perhitungan deskriptif. Dan kita penggunaan data fee. Enter. Oke, berhasil. Sudah muncul ya nilai hasil. Sebenarnya mungkin kita bisa panggil si datanya itu sebagai data frame ya. Kita definisi ulang jadinya hasil sebagai data frame ya. Jadi kita menggunakan fungsi yang namanya s data frame. Namanya tuh data yang si hasil ini ya. Lalu muncul hasil sebagai data frame. Kita langsung saja print hasil data frame.
Nah, berikut adalah nilai-nilai analisis deskriptifnya, di mana terdapat minimum, maksimum, rentang atau range, rata-rata atau mean, lalu median, modus, variansi, standar deviasi, skewness, kurtosis, lalu IQR, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, batas atas outlier dan batas bawah outlier. Baik, sekian tutorial pada kali ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.